Pengalaman dakwah saya pernah belajar dakwah ke India, ke Bangladesh ya, 4 bulan ke sana. Kemudian yang di Indonesia itu pernah ke Lampung Barat, itu yang serem nih, Lampung Barat nih. Seremnya karena medannya itu nggak ada listrik dan apa ya, pemurtatan sangat luar biasa sekali gitu di sana. Makanya saya merasa bahwa dakwah ini penting dibuat oleh semua orang. Dan orang Islam ini hukumnya menurut saya nih ya, bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah, hukum dakwah sekarang ini udah wajib, wajib ain gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bertemu dengan dua sahabat lama yang kalau teman-teman opini Islam dulu ya pada tahun 90-an adalah penyuka musik ya, terutama musik-musik keras ya, pasti kenal Mas Edi Kemput ya. Jadi beliau adalah ya gitaris handal ya hari ini di Indonesia ya. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng-bareng, dan yang di sebelah kanan saya adalah Mas Untung Wibi. Kalau beliau ini lebih banyak bekerja di balik layar. Di IO dulu ya, Ustaz ya, event organizer yang juga banyak berhubungan dengan dunia hiburan. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya, bahwa dalam kehidupan ini memang akan terus berjalan, di mana kehidupan ini tidak hanya harus berpikir tentang dunia, tapi ada tujuan akhir kita nanti, di mana Allah katakan bahwa akhirat itu lebih baik ya. Nah, di samping mereka masih aktif di dalam aktivitas mereka ya, kita bisa belajar bagaimana kemudian mereka menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau dalam bahasa kita mereka ini bisa disebut musisi-musisi hijrah gitu ya. Nah, mungkin pertama saya ingin nanya sama Mas Edi ya, pengalaman dulu Mas, pengalaman bermusik lah mungkin bisa diceritakan ya, sejak awal karir sampai kemudian hari ini bisa diceritakan. Panjang ini sampai pagi besok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sebagai musisi ya, pemain gitar terutama, saya mengawali sejak ya profesional aja ya, kalau nggak yang sebelum-sebelumnya panjang nanti. Yang profesional itu saya sejak lulus SMA tahun 84, saya sudah kolaborasi sama almarhum Gomblo ya. Dan itu pertama kali saya masuk ke dunia rekaman profesional ya. Ya. Di Surabaya. Di Surabaya. Kebetulan almarhum Gomblo itu produsernya siapa itu? Orang Surabaya lah ya. Nirwana Record itu ya. Di Tunjungan itu. Nah, nggak tahu saya tiba-tiba saya terpilih lah gitu ya untuk menggantikan waktu itu Cak Pardi Artin main gitarnya, legend juga tuh. Surabaya. Kemudian saya suruh menggantikan album terakhir kebetulan. Setelah itu sebelum meninggal album terakhir, album Apel ya kalau nggak salah. Ya buat saya ini satu pengalaman yang luar biasa juga, karena tidak semua musisi ya bisa berkolaborasi sama almarhum Gomblo lah ya. Alhamdulillah saya bisa sempat lah berteman, bekerja sama gitu. Kemudian selain itu juga melalui studio yang sama saya kolaborasi bantuin rekaman itu siapa? Richie Ricardo zaman itu lagi top-topnya dia ya. Nindi Ellis, siapa lagi itu penyanyi pop ya Mas pada masanya. 80 90-an 84, saya waktu itu rekaman 84. 84 85 lah.
Lulus SMA ya? Lulus Berarti saya SMA. waktu itu pada saat enggak, pada saat itu usia masih muda maksudnya? Iya, Baru lulus SMA udah lulus SMA. Saya usia berapa ya? 18 atau 19 iya, belum tahun lah. 20 tahun ya. Belum. Kemudian saya bergabung sama Grace Rock kebetulan waktu itu. Ya, saya diajak sama teman saya Handianto namanya, main keyboard saya waktu di SMA 2 itu. Ditawarin, kamu diajak Rere, dia sebut nama Rere ya, untuk main band rock, mau nggak gitu. Coba lah. Kemudian saya gabung sama Grace Rock, mulai dari situlah saya menggeluti dunia musik rock ya. Alhamdulillah ikut di Grace Rock itu dipersiapkan untuk festival Lox Labor pada ya yang kedua. Yang tahun pertama itu 83 itu juaranya Hardy Angels kalau nggak salah. 83 apa 84, tapi yang jelas Grace Rock ikut tahun 84 itu. Dapat juara favorit lah. Kemudian tahun 85 Grace Rock ada festival di Jakarta. Dapat juara 1, saya the best gitarnya. Di 84 itu Rere dapat the best drummer. Tahun 86 Rere dapat the best drum lagi. Mandu dapat the best keyboard. Kemudian sejak itu tahun 86 itu kita dapat hadiah tur pembuka God Bless 10 kota seluruh Indonesia. God Bless. Nah, setelah itu kita makin dalam lah gitu ya, terlibat dalam apa itu keterlibatan dalam ya dunia musik rock lah ya profesional ya. Setelah itu saya bertemu sama Mas Yoki almarhum Yoki Surya Prayogo yang dulu itu zaman saya kecil itu sudah kayaknya nggak mungkin saya bisa bantuin Mas Yoki. Iya, saya dengerin albumnya Krisya yang Sabda Alam itu kan waktu kita masih SD kalau nggak salah itu. Itu kan sangat fenomenal banget tuh albumnya. Musiknya juga luar biasa, kok bisa gitu bikin musik seperti itu. Ternyata setelah saya lulus SMA saya jumpa sama beliau nih, Mas Yoki, Mas Yanantono yang saya dengar karya-karyanya yang garap album bareng-bareng malah. Terlibat di situ. Nah, dari situ udah mulai membuka wawasan saya. Tapi di Jakarta itu yang banyak yang saya ikut profesional pertama kali itu saya bantuin Mas Areng Widodo almarhum. Oh, Areng Widodo. Iya, melalui referensi dari sahabat saya, guru saya juga, Mas Toto Tewel itu. Dia rekomen saya untuk ke Mas Areng untuk bantu rekamannya dia. Akhirnya saya dari situ mulai meniti karir di Jakarta sebagai session player lah ya, recording, terus show gitu. Nah, dari situ udah saya ketemu sama Aminoto Kosin awalnya. Aminoto Kosin untuk urusan baca-membaca itu ya, baca part itu. Pertama kali saya dikenalkan membaca lagi itu sama Aminoto Kosin. Main sama Tohpati sama Uce Haryono. Kemudian setelah itu baru saya jumpa sama Erwin Gutawa, sama Andi Rianto, sama Mas Iwan Fals, sama banyak lah, sama Indra Lesmana, sampai DJ. Sekarang aktivitas ini masih jalan terus ya? Iya masih jalan alhamdulillah. Jadi kalau saya sih ambil hikmahnya ya, arti positifnya. Jadi musik ini adalah lahan dakwah saya gitu. Jadi kalau saya buat dakwah ke musik itu teman-teman sudah nyambung. Tapi kalau saya buka lahan dakwah ke dokter gitu ya, lingkungan dokter, soalnya bisa sih, cuman mesti mengawali lagi gitu, memulai dari awal dan itu berat tuh. Tapi kalau sudah di dunia musik ini paling nggak ada yang kenal, ada yang sudah tahu gitu kan saya. Jadi untuk memulai pembicaraan tentang agama ini mudah gitu buat saya. Jadi sarana. Ya jembatan ya. Jembatan untuk membuat dakwah di dunia musik itu. Jadi itu saja. Nah, mungkin bisa diceritain awal sehingga menemukan jalan hijrah ini awalnya gimana? Nah, iya, jadi pertama kali memang awalnya dari kejenuhan sebetulnya. Kejenuhan bermusik.
kejenuhan Hidup. nakal, kejenuhan tablek. Jadi orang kalau sebetulnya orang bandel ini capek juga sebetulnya. Capek, ya. Iya, apapun lah. Apalagi yang melibatkan fisik gitu ya, melek malam gitu kan. Melek malam terus pagi-pagi harus kerja lagi gitu kan. Itu capek sebetulnya, terus ujung-ujungnya begitu lagi gitu ya. Nah, saya menemukan titik sampai titik jenuh gitu, saya mau ngapain lagi gitu ya. Kemudian setelah saya menikah, kebetulan istri saya ini awal komitmen ketika saya mau menikahi dia itu dia bilang, "Pokoknya kamu harus sholat." Aku nggak mau kalau kamu nggak sholat. Saya bilang, "Ya, oke sholat." Nah, begitu dijalani berat ternyata. Komitmen untuk menjaga amal itu berat banget. Ya, biasalah ya. Setan masih bergerak. Akhirnya mungkin saya ada keinginan ya, tapi memang saya ada keinginan untuk memulai bagaimana cara saya ini untuk belajar lebih baik lagi lah gitu ya, menjadi yang lebih baik gitu. Akhirnya Allah ketemukan saya sama almarhum Youngson, Oh iya. penyanyi metal itu, Iya. penyanyi Jet Layer ya. Sekarang dia sudah almarhum 3 tahun yang lalu dia meninggal dunia. Jadi saya dikenalkan sama satu usaha atas agama ya, usaha atas iman. Saya diajak ke masjid, satu masjid, itu saya ketemu sama teman-teman yang nakal-nakal gitu. Iya, yang dulu itu Masya Allah bandel ya gitu, kita semua. Nah, ketemu di satu masjid itu, saya jadi kesan. Teman-teman musisi? Iya, musisi. Bisa disebut namanya? Bisa, Iya. almarhum Gito Rolis ya, almarhum Irfan Rotor, Iya. terus Haji Maimun, dulu Emon, main gitarnya Ropes, anaknya Pak Menteri almarhum Sony Harsono itu ya, Menteri BPN. Oh iya. Ya, tapi Haji Maimunnya masih ada nih. Kemudian Cecep AS juga almarhum. Udah nggak ada juga ya? Iya, sudah nggak ada. Nah, terus ada Ancak Hais, penulis lagu itu. Jadi saya ketemu di situ itu malah teman-teman yang dulu itu satu perjuangan, satu studio, satu kesukaan gitu ya. Di situ. Jadi saya merasa nyaman gitu ngaji di situ, kumpul-kumpul situ. Jadi jadi buat saya itu memang betul-betul Allah bimbing ya kalau kita sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh dalam kalau saya itu nggak sungguh-sungguh, artinya cuman saya niat aja, ya Allah bagaimana cara saya supaya menjadi lebih baik lah gitu. Jadi orang yang baik gitu ya. Saya tidak mengatakan saya sekarang sudah baik, belum, saya belum baik. Tapi ya itu, tapi Allah lebih baik lah daripada dulu ya. Iya, berusaha untuk lebih baik. Ya dari situ akhirnya saya ya mulailah belajar agama ya, belajar untuk peduli dengan agama saya, karena yang saya pelajari itu dunia ini memang betul-betul sementara, dunia hanya keperluan saja. Apapun yang saya dapat nanti akan saya tinggalkan. Tapi yang akan menemani saya itu adalah amal-amal kebaikan saya, sholat saya, zikir saya, bacaan Al-Quran saya, silaturahmi saya, ngajak-ngajak saya kepada kebaikan ya, kepada teman-teman, tetangga saya, bahkan orang-orang yang jauh gitu ya. Termasuk saya. Enggak. Allah yang taskil ini Pak, untung. Gitu. Jadi begitu singkatnya. Jadi sampai sekarang saya juga masih aktif lah di dunia musik gitu. Iya. Jadi ya intinya musik adalah sarana ya, sarana untuk dakwah juga. Untuk ditinggal. Ya, tidak ada masalah juga ya. Karena di dalam istilah benda itu kan al aslu fil asya al ibahah ya, malam yarid dalil tahrim. Jadi hukum asal benda itu hukumnya mubah ya, sampai ada dalil yang mengharamkan ya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Memang mungkin ada perbedaan pandangan ya tentang hukum bermusik ini ya, tapi ya saya melihat bahwa mayoritas ulama pun berpendapat bahwa ketika musik itu bisa menjadi alat untuk berdakwah ya, dan kita lihat ini sudah semakin banyak ya kesadaran di tengah-tengah umat Islam bahwa dengan musik pun orang bisa mendapatkan hidayah ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman kita ini adalah hijrah mungkin ya. Mungkin definisi hijrah sendiri gimana, Ustaz? Definisi hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau definisi ya, lugawinya bahasa. Iya, bahasa. Tapi kalau saya ini kan sebelumnya belum berhijrah karena masih ya namanya manusia ya. Kalau berhijrah itu kayak sahabat gitu ya.
sahabat Nabi gitu. Dari yang betul-betul jahil gitu kan, jahil gitu, sampai betul-betul mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ini ngikut-ngikut aja. Ngikut-ngikut pokoknya saya berusaha menjadi lebih baik lah gitu daripada yang kemarin. Karena apa ya, kalau kata Nabi itu orang yang sungguh beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Sungguh rugi orang yang hari ini amalnya sama dengan yang kemarin. Sama aja rugi gitu. Tapi kalau kata Nabi lebih serem lagi, sungguh celaka orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin kan gitu. Jadi buat saya ini, ya itu, saya masih belum berhijrah secara ini ya, secara hakikat gitu ya. Tapi saya ya belajar itu, masih tetap berusaha lah untuk berhijrah betul-betul menjadi lebih baik lagi. Mungkin perlu nanya Mas Untung juga nih. Perlu saya ini. Mas Untung ini memang banyak di balik layar ya. Jadi selama karir di dunia hiburan ya, lebih banyak berhubungan dan berinteraksi dengan artis lah. Gitu. Makna hijrah itu seperti apa menurut antum, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya takut diajak ngobrol kayak gini nih sama para ustadz. Aduh, saya ini ditanya hijrah juga nggak ngerti hijrah itu yang seperti apa. Tapi saya yang kalau dari saya sendiri, saya sih berpikir gimana kita bisa lebih baik daripada sebelumnya, berusaha lebih baik dari sebelumnya dalam hal agama, maksudnya dalam memahami agama, dalam menjalankan ibadah. Misalnya taruhlah misalnya saya tadinya sholat gitu ya, tapi sholat di rumah. Sekarang saya berusaha untuk misalnya selalu sholat di masjid 5 waktu, tepat waktu gitu ya. Ya itu nggak tahu itu apakah sudah dibilang hijrah. Orang yang sudah puluhan tahun seperti Syekh Edi, Ustadz Iwang ini aja masih belum merasa berhijrah, apalagi saya ya, gitu kan, gitu Pak Ustadz. Ya, memang secara bahasa hijrah itu kan al-intilaq minal makan ilal makan. Ya, jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang dilakukan oleh baginda Nabi dalam berhijrah itu memang secara syar'i itu adalah kepindahan beliau dari Mekah ke Madinah. Ya, jadi minal darul kufri ila darul Islam. Jadi berpindahnya seseorang dari wilayah yang tidak Islami menuju ke wilayah yang Islami. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Lalu kemudian para ulama pun memperluas makna hijrah itu adalah ada yang namanya hijrah kolbu, ya. Jadi keinginan setiap hamba dalam rangka untuk membuat diri menjadi lebih baik itu pun bisa disebut dengan hijrah. Jadi hijrah meninggalkan kemaksiatan untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun makna hijrah sebenarnya. Nah, satu lagi yang ingin saya tanyakan Mas Edi Kemput ya. Jadi yang saya tahu antum itu kan dakwah ini kan istilahnya sudah menjadi hidup Anda ya. Nah, pengalaman dakwah mungkin bisa disampaikan apa saja yang dialami dan sudah sampai kemana aja, Ustaz? Masya Allah. Kalau dakwah itu kalau kata ulama itu nggak ada yang bisa kecuali Nabi dan para sahabat lah, manusia biasa itu yang bisa berdakwah itu para sahabat. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mengikut-ngikut apa yang mereka buat ya, terutama mengikuti Nabi dan para sahabat. Karena nanti Rasulullah SAW bersabda, nanti siapa yang mengikuti satu kaum maka dia akan dibangkitkan bersama mereka yang mereka ikuti itu. Jadi pengalaman dakwah saya pernah belajar dakwah ke India, ke Bangladesh ya, 4 bulan ke sana. Kemudian yang di Indonesia itu pernah ke Lampung Barat. Itu yang serem nih, Lampung Barat nih. Seremnya karena medannya itu nggak ada listrik. Dan pemurtatan sangat luar biasa sekali gitu di sana. Makanya saya merasa bahwa dakwah ini penting dibuat oleh semua orang. Dan orang Islam ini hukumnya menurut saya nih ya. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah, hukum dakwah sekarang ini udah wajib ain.
gitu. Karena ya itu tadi, ibarat kalau saya buat dakwah sehingga keluarga saya menjadi baik, tapi lingkungan saya itu tidak buat usaha atas agama, maka ketika lingkungan yang belum baik itu datang ke rumah saya, katakanlah anaknya nakal gitu ya, masuk ke rumah saya, bermain-main sama anak saya, nanti nular nih kenakalan itu. Jadi kita masing-masing harus membentengi diri kita semua. Jadi kenapa orang itu harus usaha atas dakwah ini? Karena dengan dakwah ini nanti Allah SWT akan perbaiki semua, terutama iman yakin kita ya. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik gitu. Dengan dakwah nanti Allah akan memudahkan kita untuk menjaga sholat terutama ya. Karena setelah iman, setelah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah sholat. Dan sholat ini adalah perkara yang pertama kali nanti akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Tapi kalau perkara iman yakin yang harus kita usahakan, ini perkara yang pertama kali akan ditanya di dalam kubur ya Ustaz ya. Nah ini yang bahaya kalau iman nggak diusahakan ini. Imannya harus diusahakan betul-betul yakin gitu. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan jalan keluar, Allah yang menciptakan suasana dan keadaan gitu. Ini harus diusahakan betul-betul. Kadang-kadang kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi ketika sakit, pikir kita bukan ke Allah, pikir kita ke obat, ke dokter, ke rumah sakit. Nah ini kan namanya belum yakin betul gitu. Padahal itu wasilah aja kan. Iya. Menyembuhkan. Ya, yang menyembuhkan Allah. Jadi kalau Nabi dulu ada masalah apa saja, Nabi perintahkan, bahkan Nabi buat sholat dulu. Sahabat ada masalah, Nabi perintahkan untuk bikin sholat, minta kepada Allah gitu. Jadi setelah itu baru Allah selesaikan permasalahan mereka. Bukan berarti tidak boleh kerja, tidak boleh usaha dokter dan kalau sakit, bukan. Tapi jangan tawaju sama kepada selain Allah. Jadi Allah dulu, karena menciptakan sehat, sakit itu adalah Allah SWT. Memberikan penyakit Allah, maka yang pasti menyembuhkan Allah. Dokternya hanya tadi katanya wasilah saja, hanya asbab saja gitu. Nah itu yang kita. Terus pengalaman ya gitu. Dakwah itu enak kalau kita keluar Ustaz, di kampung orang lain ya. Tampilan kita seperti ini kan, orang yang nggak ngerti kita, wah pikir wah kita ini ulama dari mana gitu kan, datang ke kampung saya gitu 3 hari masuk masjid, dakwah gitu. Lebih diterima gitu. Lebih diterima. Tapi kalau di kampung sendiri ini mereka tahu latar belakang kita kan, dulu suka nongkrong di pos, main gaple dan lain sebagainya kan, ketika kita buat dakwah malam-malam ya nongkrong main gitar, teriak-teriak pengalaman kita semua itu dulu. betul. Jadi ketika di kampung sendiri ini yang berat memang, namanya dakwah makomi ya, dakwah di tempat kita tinggal itu. Dan sampai ya begitulah, sampai ada yang ya mudah-mudahan sih nggak sampai berkelanjutan gitu, memutuskan silaturahmi gitu kan. Karena sudah nggak suka gitu. Kalau ngelihat baca Al-Quran itu jadi seperti kaumnya Nabi Nuh gitu. Ketemu Nabi Nuh ditutup mukanya. Nabi Nuh bicara ditutup telinganya. Ya kan? Oh iya. Ya kan? Sampai begitu ya. Saking nggak sukanya dengan dakwah gitu. Jadi kalau kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, sebetulnya kamu itu dengarkan apa yang dia sampaikan, jangan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Kalau siapa yang menyampaikan, kamu pasti mengetahui keburukannya, kekurangannya. Tapi kalau kamu lihat apa yang disampaikan, kalau kebaikannya kamu terima loh. Tapi kalau bukan kebaikan ya kamu tolak dengan baik. Gitu kan. Nah itu pengalaman gitu. Ya kemudian saya ke Kalimantan Timur gitu ya. Itu ke daerah-daerah yang pulau-pulau terpencil gitu. Tapi yang serem itu ya tadi itu pemurtatan itu ya. Di Lampung Barat gitu. Jadi karena tidak di kota mungkin tidak terlalu menyadari ya. Betul. Pemurtatan itu karena memang sasaran pemurtatan itu kebanyakan memang mereka-mereka yang tidak memiliki keilmuan. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi makanya itu kepedulian kita ini di bagaimana Nabi dulu peduli sama semua semua umatnya gitu. Bahkan ketika Rasulullah SAW wafat, beliau yang dilafazkan ummati as-salah an-nisa. Jadi bukan Rasulullah perintahkan orang kalau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Tapi Rasulullah sendiri enggak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi justru Rasulullah merisaukan itu keadaan umatku. Oh ya, jaga sholat. Wanita-wanita. Itu jadi kita harus peduli mulai sekarang ini, harus pedulilah dengan keadaan umat. Kalau ada yang teman kita belum sholat ya samper baik-baik aja kita dengan cara yang lembut, ajak sholat.
ke masjid kalau bisa. Karena orang yang nggak sholat nih bahaya, gitu. Ya Ustaz ya? jelas. Bahaya ya? Al-farqu bainar rajul Nah, wal kufri tarkus shalah. nah, Kan gitu kan? gitu kan. Apa perbedaan antara orang beriman dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Jadi sholat itu bisa disebut sebagai satu hal yang paling standar bagi seorang muslim. Jadi kalau orang nggak sholat, ya sementara dia mengaku Islam, ini harus dipertanyakan keislamannya. Nah, kan begitu kan? Ya, ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi. Ada lagi mau ditambahkan, Ustaz? Udah ya. Nanti aja episode berikutnya. Oh, insya Allah, insya Allah. Ada konten lagi. Insya Allah, baik ya. Jadi mungkin ada beberapa inspirasi ya yang bisa kita dapat dari pengalaman dua teman saya ini. Jadi kita ini sebenarnya dulu masa-masa remaja kita berteman di Surabaya. Sama nyanyi semua ini, penyanyi semua ini. Kalau remaja 80-an, 90-an paham ya siapa kita ya. Tapi kalau yang lahir 2000-an ya generasi milenial ya mungkin ya 1-2 lah yang masih tahu gitu ya. Nah, kita dulu di Surabaya, remaja ya, SMP, SMA berteman dan alhamdulillah di Jakarta kita dipertemukan kembali dengan situasi yang jauh lebih baik. Ya, kita dipersatukan dan dipersaudarakan dengan akidah Islam, ya, akidah yang memang seharusnya mempersatukan kita. Ya, tanpa melihat organisasi, tanpa melihat kesukuan, tanpa melihat kebangsaan bahkan ya dan seterusnya. Nah, mungkin bisa saya sampaikan ada 2 kesimpulan yang bisa kita tarik ya dari pembicaraan kita tadi. Pertama soal hijrah ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang hari ini tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Ya, nah untuk memperbaiki diri tentu tidak ada jalan lain kecuali mendekat kepada agama Allah, ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan ketaatan kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah individual terlebih dahulu, ya seperti sholat, membaca Al-Quran dan seterusnya, dan terus memperdalam Islam ini. Ya, nah itu pun sudah bisa dikatakan hijrah sebenarnya, ya karena yang namanya hijrah itu kan tadi saya katakan ya memperbaiki diri, meninggalkan kemaksiatan untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun hijrah. Nah, yang kedua soal dakwah tadi, ya Ustaz Edi tadi mengatakan bahwa dakwah itu bukan hanya kewajiban para ulama, ya bukan hanya kewajiban kiai, ustadz dan seterusnya, tapi setiap diri Muslim itu sudah melekat di dalam dirinya kewajiban dakwah itu sendiri, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatin hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan bahasa-bahasa yang baik ya, bil hikmah wa mau'izatin hasanah ya, nasihat-nasihat yang baik. Wa jadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau diperlukan kita diskusi, kita bicara ya dengan suasana yang membuat orang nyaman bicara dengan kita. Ya, itulah dakwah sebenarnya ya. Mengajak orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ya, insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang lain. Ya, barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.